Selamat malam kepada semua pihak. Saya Sebi Sambo, Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Kami akan mengeluarkan tanggapan atas komentar-komentar dari semua pihak tentang pembunuhan dua pilot yang merupakan agen militer dan polisi Indonesia atau agen-agen kolonial Indonesia di Danau Wagi, distrik Yaniruma, wilayah Korowai Batu, Papua. Papua itu satu. Ya, di sini kami ikuti banyak komentar dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM, juga banyak individu-individu. Komnas HAM Papua juga sampaikan, para pekerja HAM, juga Komnas HAM RI di Jakarta. Jadi seakan-akan para pilot itu bekerja kemanusiaan. Mereka banyak kata-kata begitu. Lalu memojokkan pasukan TPNPP. Oleh karena itu, kami sebagai penanggung jawab Pengendali Manajemen Markas Pusat atas nama Panglima Tinggi dan manajemen struktur semuanya, saya Sebi Sambo, menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, juga orang asli Papua dan masyarakat internasional, bahwa dua pilot itu bukan bekerja kemanusiaan, melainkan mereka adalah bagian dari Indonesian Security Force. Itu. Mengapa? Karena kami setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu selalu mengeluarkan pernyataan bahwa pesawat sipil dilarang muat angkut personil militer dan polisi Indonesia. Itu satu. Yang kedua, juga jangan melayani peneroban logistik militer dan polisi Indonesia. Pesawat komersial sipil. Tetapi kami mempunyai catatan, kami mempunyai data di mana ada laporan-laporan PIS melaporkan dari berbagai wilayah di Papua bahwa kami mempunyai bukti-bukti yang bisa bertanggung jawab di hadapan hukum, di mana kami melihat pesawat-pesawat sipil ini selalu melayani personil militer dan polisi Indonesia. Sebetulnya itu melanggar hukum internasional karena militer dilarang menggunakan pesawat sipil di wilayah konflik atau dimanapun. Militer tuh punya negara, militer itu punya negara. Berarti kan harus sudah siap punya pesawat militernya, begitu. Jadi apa logikanya atau apa rekomendasi Anda untuk menyalahkan TPN? Karena TPN sudah mengumumkan wilayah perang, pesawat sipil dilarang masuk. Orang imigran Indonesia silakan tinggalkan wilayah perang di Papua, seluruh tanah Papua. Tapi kalau Anda tidak mau dengar, maka Anda bagian dari pasukan keamanan Indonesia atau Indonesian Security Forces. Itu artinya Indonesian pasukan keamanan Indonesia itu ada. Ada yang spy, ada yang infiltran, itu. Ada yang bagian-bagiannya. Jadi pegawai negeri maupun para pedagang, driver,
tukang ojek, abang becak, semuanya adalah bagian satu kesatuan dari agen kolonial Indonesia untuk masuk di Papua, melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji, yaitu pendudukan ilegal. Jadi, pendudukan ilegal di Papua Barat, illegal occupation on Papuan lands. Begitu. Oke? Oleh karena itu, tidak ada alasan argumentasi Anda adalah miskin. Karena kami melaksanakan fungsi-fungsi perang humaniter itu kami sudah lakukan, di mana orang sipil harus dikeluarkan peringatan untuk mereka mengungsi. Kita sudah lakukan bagian itu. Ya. Tapi kalau Anda tidak mau mengindahkan, maka nyawa Anda kami tidak tanggung jawab. Tapi tubuh Anda itu kami anggap makanan. Begitu. Karena TPN tidak main-main. 2017 di Jambi, Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekat Lenggen sudah mengumumkan perang revolusi tahapan, ya, ingat baik-baik. Jadi beberapa komando wilayah melaksanakan perang revolusi tahapan, itu gerilya revolusi tahapan, belum revolusi total, begitu. Oleh karena itu harap dipahami baik. Lalu banyakkan orang bilang sadis, lalu banyakkan orang bilang tidak manusiawi, mereka bekerja kemanusiaan. Saya bilang, apa logikanya? Apakah Anda kehilangan akal? Atau out of your mind? Itu pertanyaannya. Kalau Anda akal sehat, orang normal, berarti kan lihat kejahatan tentara polisi Indonesia di Papua. 1963 mereka masuk sampai hari ini. Kami mendengar cerita orang-orang tua kami. Kasih panas besi baru kasih masuk dari lubang pantat sampai keluar di mulut. Wah. Arnold mereka, kami dengar cerita, kasih masuk kasih mendidih drum, lalu kasih masuk dalam air panas di dalam itu. Wah, baru saya di Ilaga pernah terjadi. Wah, Komnas HAM semuanya tidak pernah kritisi TNI Polri. Tidak pernah bilang itu kejahatan, itu sadis. Tidak ada. Lucu sama orang-orang dunia ini, orang-orang Indonesia, orang-orang Papua. Ini aneh-aneh. Seperti macam orang-orang yang tidak waras. Orang Jawa bilang, ya, orang waras so. Oh, ngomong koyo ngono, begitu. Dengar? Jadi, di sini, Anda siapapun namanya orang imigran Indonesia, itu kami tidak pernah mengizinkan datang. Kami tidak pernah bilang welcome. Kami tidak pernah mengundang Anda. Datang cari apa di tanah orang bangsa Papua? Begitu. Orang asli Papua tidak pernah ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Bali, ke NTT untuk bilangnya masih hutan-hutan cari makan. Tidak ada. Tidak ada. Di sana hanya mahasiswa pergi sekolah mencari ilmu, dan itu wajar. Siapa suruh Indonesia masuk rampas hak kami? Berarti kan Indonesia memiliki kewajiban untuk membina orang Papua. Masalah SDM dan lain-lain. Setelah itu Indonesia punya kewajiban juga harus kasih kemerdekaan. Begitu. Karena SDM-nya sudah cukup. Berarti harus kasih kemerdekaan. Lalu Anda pikir Anda orang-orang Indonesia yang profesional. Punya kemampuan. Saya bilang konyol. Karena saya bilang, dengar ya. Orang-orang Belanda datang di kami, di kampung-kampung kami di sana. Insinyur Lenstok dengan Insinyur Jan Lok itu ahli-ahli pertanian dan peternakan. Mereka ahli. Jadi mengajarkan kami, dengar ya. Saya bekerja dengan Lenstok, Insinyur Lenstok orang Belanda. Dia bilang begini, kita ke kebun bikin beteng. Bikin beteng. Oke, ukur semua. Pulang. Oke, hitung. Kacang 1 kilo berapa? Saya bilang, oke, saya temukan yang besar sekali 2.000, yang ada yang kecil berarti 2.700 1 kilogram. Oke, kebun sangat sekian berarti kita kalikan bagi jadi sekian kilo kita bawa untuk tanam. Jadi tidak perlu bawa banyak-banyak. Ini ahli-ahli orang Belanda nih mengajarkan kami.
jarak tanam pisang sekian persen, ini pertanian. Kemudian jarak tanam kelapa, jarak tanam mangga, jarak tanam rambutan, semuanya orang Belanda mengajar kami, bukan main-main. Kami belajar di kampung sana. Tulang babi yang kita bakar di api itu, kemudian kita ada pakai mesin giling, masuk dengan puncis rebusan, kemudian masuk dengan corn, jagung, itu dan giling, jadinya makanan ikan, makanan ayam. Ya, kami Indonesia datang ajar apa orang Papua? Orang Belanda ajar kami itu bukan main-main pengetahuan. Dan pertama kali dari Paspali ke Wamena, buka tahu Yaruko di Jalan Irian itu, dengar ya Indonesia. Kami buka tahu di kampung sana, orang-orang kami, orang Yali. Tahu. Tapi di kampung tidak ada konsumen pasaran. Terpaksa kita buka di Wamena, namanya Jalan Irian. Tahu Yaruko. Itu kami bersaing dengan orang-orang Indonesia dari Makassar dan Jawa. Kami pernah. Bukan Indonesia ngajar kami, orang Belanda. Jadi kamu Indonesia bawa apa? Untungnya apa Indonesia ada di sini? Hah? Manusia penuh dengan roh jahat. Begitu. Jadi di sini perang hukum humaniter kami sudah laksanakan. Kami mampu mendirikan negara sendiri. Orang Papua jangan pesimis, jangan minder, jangan kecil hati. Kami mampu siap mendirikan negara. Anda sudah sekolah semua. Kelar pangkat kiri kanan sampai kandung-kandung di atas SS, OSOS, doktor sampai profesor. Hanya pangkat saya kemampuannya rendah. Minta hikmat sama Tuhan. Supaya kita harus punya kemampuan yang betul-betul turun dari hikmat Tuhan. Begitu. Oke? Dengar? Ini sekarang kami tanggapi semua kritis ini. Jadi kami TPN sudah siap punya taktik strategis kami itu. Jadi Anda Prabowo mau kirim pasukan 1 juta, pasukan 1.000 sampai 1 juta pun kecil. Kami pemilik negeri, kita hutan banyak. Tidak akan Anda akan habiskan kami. Kami akan tinggal di hutan bertahan dan tetap melakukan gerilya. Gerilya itu Anda tidak akan kalahkan kami. Kami tahu. Begitu. Jadi kami bilang pesawat apapun masuk di peralaman tembak saja. Kembali ke kebun. Memangnya apa? Kamu pejabat bupati ke gubernur ke segala macam makan enak? Tidak ada. Kami bilang krisis itu krisis. Di Papua harus lahir human crisis, economic crisis, development crisis, tourism crisis, 3 krisis. Itu baru Indonesia. Kami lihat dia mampu atau tidak. Krisis itu bukan datang dari ini, itu kami yang harus ciptakan. Kalau Papua merdeka, kami harus ciptakan krisis. Kemudian kami juga paksa Dewan Keamanan PBB masuk di Papua. Bukan kami undang-undang, bukan kami mohon-mohon, tidak. Paham baik orang Papua? Begitu? Jangan pesimis, jangan pecundang. Para pengkhianat semua, orang Papua yang pengkhianat-pengkhianat yang kritisi TPN, ingat, Anda pindah ke Jawa kah? Seperti orang Timur Leste, Eriko Kutere dan pasukannya datang sekarang kecewa dan bilang pemerintah tidak perhatikan kami. Itu lihat contoh-contoh video-video itu, nonton baik-baik. Itu akan terjadi Papua yang para pengkhianat di kami punya catatan. Kami sudah foto semua itu, kita simpan di dokumen kami. Merdeka kami bilang, tangkap, tangkap, tangkap. Mau apa kamu? Begitu. Ingat ya, pejuang muda, catat baik. Para pengkhianat semua ditangkap. Tidak ada alasan. Begitu. Oke? Jadi kamu yang kritis ini tidak paham. Berita kemanusiaan itu saya bilang, kami undang kamu datang Jawa. Kami tidak butuh Anda. Kami punya kebun hasil ada. Kita bisa cari emas, semua sudah muncul di mana-mana di Papua, seluruh tanah Papua. Anda siapa jadi? Kami tidak pernah undang, kami tidak pernah berharap sama Anda. Tuhan ciptakan kami punya negeri yang kaya raya. Kami akan tidur di sini, mewarisi keturunan, memenuhi bumi ini. Begitu. Jadi Anda pencuri, perampok, datang baru mau jago-jago di sini, macam-macam. Orang Papua, kami punya harga diri, punya wibawa. Jangan diinjak-injak oleh manusia-manusia samba dari Jawa. Orang-orang Asia ini, kulit sawah matang. Kali bahasa bilang, iru gua merukon. Emma warna bungun rok. Imam gua ya. Walau mali jalion.
Bapak, kami siap naik di pengadilan. Pengadilan apapun, pengadilan internasional kami siap naik, adu argumen di sana di Indonesia. Indonesia kok siapa? Begitu, manusia tidak tahu malu, datang merampas orang punya tanah, bikin diri. Mana orang Papua pergi rampas kamu punya tanah di Jawa sana, di Sumatera, di Kalimantan, tidak tahu malu. Manusia kafir. Alkitab orang kita bilang manusia kafir itu kamu itu sudah. Orang-orang Indonesia. Benar-benar kafir. Hatinya manusia, hati binatang, wajah manusia. Itu kalian orang Indonesia. Stop. Kami tegas. Semua pejuang dengar itu. Siapa eksekusi siapapun yang melawan. Pendeta segala macam yang kritisi TPN, siapa eksekusi begitu. Oke. Ini kami sabar-sabar tapi keterlaluan dari kita omongkan ini. Kami sudah melaksanakan fungsi perang hukum Indonesia. Jadi jangan takut. Kami siap bertanggung jawab di pengadilan kriminal internasional. Maju terus bersama Kristus, bertahan dan berjuang, merebut kemerdekaan. Hormat. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan, leluhur bangsa Papua jaga kita semua. Wanori. Kenauna, wiwau, amakani, telet, jebmum, perop, wah.